Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha kaya, maha luas rezekinya, dan maha tahu isi hati setiap hambanya. Dialah pemilik langit dan bumi, pengatur kehidupan, pemberi nafkah kepada setiap makhluk, dari yang nampak hingga yang tersembunyi. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad, manusia pilihan yang hidupnya penuh berkah, yang ajarannya membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya, dari kefakiran menuju kecukupan, dari keputusasaan menuju harapan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di tengah kerasnya hidup hari ini, tak sedikit dari kita yang mengeluh. Mengapa rezeki serasa sempit? Yes, mengapa kerja keras belum membuahkan hasil? Mengapa doa terasa belum dikabulkan? Padahal kita sudah bekerja dari pagi sampai malam, bahkan terkadang melupakan istirahat demi mengejar rezeki. Namun tetap saja penghasilan tidak cukup, kebutuhan terus membengkak, dan impian hidup sejahtera terasa jauh. Sebagian dari kita bahkan sudah rajin salat, ikut pengajian, ikut sedekah, namun tetap merasa belum mendapat limpahan karunia seperti yang diimpikan. Lalu di mana letak rahasianya? Oh, yang masih kurang. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini izinkan saya berbagi sebuah rahasia luar biasa dari Al-Quran yang selama ini mungkin kita lewatkan begitu saja. Amalan yang sangat ringan di lisan, tapi berat timbangannya di sisi Allah dan memiliki pengaruh besar dalam melapangkan rezeki dunia dan akhirat. Amalan itu adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali di waktu mustajab, lalu diiringi dengan doa yang tulus dan penuh keyakinan. Dan, insya Allah, dengan izinnya, doa itu langsung diijabah, rezeki pun mengalir tanpa henti. Mungkin terdengar sederhana, tapi siapa sangka di balik 4 ayat yang pendek itu tersimpan kekuatan tauhid yang mengguncang langit, membelah penghalang, antara sekian dan keberkahan dari Allah. Maka mari kita buka hati, buka telinga, dan siapkan jiwa. Kita akan pelajari bersama bagaimana surah yang pendek ini bisa menjadi pintu pembuka kekayaan lahir dan batin. Jangan remehkan sesuatu yang ringan, karena seringkali Allah menyimpan rahasia terbesar di dalam sesuatu yang tampak kecil. Semoga setelah mendengar ini hidup kita berubah, rezeki menjadi lapang, usaha menjadi berkah, dan doa-doa kita mengalir deras menuju langit, lalu turun menjadi kenyataan, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas hanyalah 4 ayat. Pendek, bisa dibaca dalam hitungan detik. Tapi jangan tertipu oleh pendeknya bacaan, karena di dalamnya tersimpan kekuatan akidah yang luar biasa. Rasulullah sendiri bersabda, demi Allah, sesungguhnya surah ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, dalam satu kali bacaan surah Al-Ikhlas, kita seolah membaca sepertiga Al-Quran dari sisi nilai dan keutamaannya. Mengapa surah Al-Ikhlas memiliki kedudukan sebesar itu? Karena ia adalah inti dari tauhid, fondasi utama dari seluruh ajaran Islam. Surah ini menegaskan dengan gamblang bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang serupa dengannya, tidak butuh kepada makhluk, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan tidak ada satu pun yang setara dengannya. Surah ini bukan sekadar bacaan, tetapi sebuah deklarasi iman, sebuah pernyataan tegas bahwa hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Ketika seseorang membaca dan menghayati surah Al-Ikhlas, sesungguhnya ia sedang memperkuat tiang utama dalam bangunan kehidupannya, yaitu keyakinan kepada keesaan Allah. Dan inilah kunci rezeki yang sering dilupakan. Rezeki itu milik Allah, dan hanya Allah yang mampu membukakannya. Maka siapa yang ingin rezekinya lancar, usahanya berkah, hidupnya cukup, dan hatinya tenang, hendaknya ia memperbaiki tauhidnya terlebih dahulu. Sebab ketika hati benar-benar hanya berharap kepada Allah, maka pintu-pintu keberkahan pun akan terbuka lebar. Orang yang hatinya masih condong kepada makhluk, masih takut kehilangan dukungan manusia, atau masih terlalu bergantung pada kekuatan dunia,
sesungguhnya belum utuh dalam tauhidnya. Tapi orang yang hatinya bersih dari syirik, yang meyakini sepenuhnya bahwa Allah satu-satunya tempat bergantung, maka ia akan menyaksikan keajaiban demi keajaiban dalam hidupnya. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa tauhid yang kuat adalah sebab turunnya pertolongan dan limpahan nikmat Allah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itulah sebabnya Rasulullah sendiri sangat mencintai surah Al-Ikhlas dan tidak pernah meninggalkannya dalam berbagai kesempatan. Bahkan beliau membaca surah ini dalam salat, dalam zikir, bahkan dalam doa. Surah Al-Ikhlas adalah pengingat bagi kita semua. Jika ingin hidup dilapangkan, rezeki diberkahi, dan hati merasa cukup, maka benahilah keyakinan kita kepada Allah. Jangan hanya berharap pada gaji, jabatan, koneksi, atau bisnis. Letakkan harap kita pada pemilik segala sesuatu, Allah Al-Ahad, Allahus Syamad. Maka tidak heran jika surah Al-Ikhlas menjadi salah satu amalan pembuka rezeki yang luar biasa. Apalagi bila dibaca dengan ikhlas, di waktu yang mustajab, dengan keyakinan penuh bahwa Allah pasti mendengar, melihat, dan mampu memberi lebih dari yang kita pinta. Inilah kekuatan tauhid yang dibungkus dalam surah Al-Ikhlas. Ringan dibaca, besar dalam dampak. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara amalan ringan yang mengandung rahasia besar dalam mendatangkan rezeki dan membuka jalan terkabulnya doa adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali, lalu disambung dengan doa yang tulus dan yakin. Amalan ini tidak berasal dari keinginan pribadi semata, tapi telah diamalkan oleh para ulama salafus syalih, orang-orang saleh terdahulu yang ilmunya dalam dan hubungannya dengan Allah sangat kuat. Para ulama, khususnya ahli riyadhah, latihan ruhani, menyebutkan bahwa jumlah 41 kali bukanlah sebuah angka sembarangan. Meski tidak wajib secara syariat, angka ini dikenal di kalangan mereka sebagai salah satu wasilah, perantara, yang sangat kuat dalam mendekatkan diri kepada Allah dan mengetuk pintu-pintu langit agar terbuka untuk menerima permintaan hamba-hambanya. Mengapa? Bukan 3 atau 10? Mengapa justru 41 kali? Karena angka 41 memiliki nilai simbolik dalam dunia spiritual. Dalam banyak tradisi ruhani Islam, bilangan ganjil, terutama yang jumlahnya tidak biasa, sering digunakan sebagai bentuk kekhusyukan dan penguatan niat. Ketika seseorang dengan sengaja memilih bilangan tertentu, lalu mengulanginya secara konsisten, hal itu mencerminkan kesungguhan hati dan keinginan kuat untuk mendapatkan ridha dan perhatian Allah. Amalan ini pun bukan hanya sekadar pengulangan kata, tapi sebuah latihan konsentrasi, keikhlasan, dan fokus jiwa kepada keesaan Allah. Setiap kali kita membaca Qul huwallahu ahad, kita sedang menyatakan bahwa hanya Allah tempat bergantung, dan hanya kepadanya segala harapan ditujukan, termasuk harapan untuk diberikan rezeki yang luas dan berkah. Setelah 41 kali bacaan itu, lalu kita angkat tangan dan berdoa. Saat itulah ruh kita sedang berada di titik khusyuk tertinggi. Saat itu, hati menjadi lebih bersih, keyakinan lebih mantap, dan kata-kata doa keluar dengan penuh harap, dan doa yang dipanjatkan dari hati yang telah dibersihkan oleh zikir, lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan doa yang biasa dengan doa yang dilakukan setelah amal spiritual seperti ini. Seperti pembuka kunci, bacaan surah Al-Ikhlas 41 kali ini menjadi pengantar jiwa kita ke dalam suasana batin yang paling dekat dengan Allah. Maka, tidak heran jika banyak kisah dari para ulama dan orang-orang saleh yang menyebut bahwa setelah mengamalkan bacaan ini, rezeki mereka terbuka dari arah yang tak disangka-sangka. Mereka tidak hanya kaya dalam harta, tapi juga kaya hati, kaya hubungan, kaya keberkahan, bahkan merasa cukup meski belum bergelimang dunia. Sebab sejatinya kekayaan yang sejati bukan hanya jumlah angka di rekening, tapi ketenangan jiwa dan kemudahan dari Allah dalam setiap urusan. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, yang butuh jalan keluar dari kesempitan hidup, atau ingin usahanya berkembang pesat,
Maka jadikanlah surah Al-Ikhlas sebagai amalan harian. Baca dengan niat yang tulus, keyakinan yang penuh, dan iringi dengan doa yang konkret, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam setiap ibadah, waktu memiliki peran penting. Bahkan, doa yang biasa saja bisa menjadi luar biasa jika dibaca di waktu yang tepat. Demikian pula dengan amalan membaca surah Al-Ikhlas 41 kali, akan jauh lebih berdampak bila dilakukan di waktu-waktu mustajab, yaitu saat-saat di mana langit terbuka dan rahmat Allah turun melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kaya, Maha Luas rezekinya, dan Maha Tahu isi hati setiap hambanya. Dialah pemilik langit dan bumi, pengatur kehidupan, pemberi nafkah kepada setiap makhluk, dari yang nampak hingga yang tersembunyi. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad, manusia pilihan yang hidupnya penuh berkah, yang ajarannya membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya, dari kefakiran menuju kecukupan, dari keputusasaan menuju harapan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di tengah kerasnya hidup hari ini, tak sedikit dari kita yang mengeluh. Mengapa rezeki serasa sempit? Yes, mengapa kerja keras belum membuahkan hasil? Mengapa doa terasa belum dikabulkan? Padahal kita sudah bekerja dari pagi sampai malam, bahkan terkadang melupakan istirahat demi mengejar rezeki. Namun tetap saja penghasilan tidak cukup, kebutuhan terus membengkak, dan impian hidup sejahtera terasa jauh. Sebagian dari kita bahkan sudah rajin salat, ikut pengajian, ikut sedekah, namun tetap merasa belum mendapat limpahan karunia seperti yang diimpikan. Lalu di mana letak rahasianya? Oh, yang masih kurang. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini izinkan saya berbagi sebuah rahasia luar biasa dari Al-Quran yang selama ini mungkin kita lewatkan begitu saja. Amalan yang sangat ringan di lisan, tapi berat timbangannya di sisi Allah dan memiliki pengaruh besar dalam melapangkan rezeki dunia dan akhirat. Amalan itu adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali di waktu mustajab, lalu diiringi dengan doa yang tulus dan penuh keyakinan. Dan, insya Allah, dengan izinnya, doa itu langsung diijabah, rezeki pun mengalir tanpa henti. Mungkin terdengar sederhana, tapi siapa sangka di balik 4 ayat yang pendek itu tersimpan kekuatan tauhid yang mengguncang langit, membelah penghalang, antara sekian dan keberkahan dari Allah. Maka mari kita buka hati, buka telinga, dan siapkan jiwa. Kita akan pelajari bersama bagaimana surah yang pendek ini bisa menjadi pintu pembuka kekayaan lahir dan batin. Jangan remehkan sesuatu yang ringan, karena seringkali Allah menyimpan rahasia terbesar di dalam sesuatu yang tampak kecil. Semoga setelah mendengar ini hidup kita berubah, rezeki menjadi lapang, usaha menjadi berkah, dan doa-doa kita mengalir deras menuju langit, lalu turun menjadi kenyataan, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas hanyalah 4 ayat. Pendek, bisa dibaca dalam hitungan detik. Tapi jangan tertipu oleh pendeknya bacaan, karena di dalamnya tersimpan kekuatan akidah yang luar biasa. Rasulullah sendiri bersabda, demi Allah, sesungguhnya surah ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, dalam satu kali bacaan surah Al-Ikhlas, kita seolah membaca sepertiga Al-Quran dari sisi nilai dan keutamaannya. Mengapa surah Al-Ikhlas memiliki kedudukan sebesar itu? Karena ia adalah inti dari tauhid, fondasi utama dari seluruh ajaran Islam. Surah ini menegaskan dengan gamblang bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang serupa dengannya, tidak butuh kepada makhluk, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan tidak ada satu pun yang setara dengannya. Surah ini bukan sekadar bacaan, tetapi sebuah deklarasi iman, sebuah pernyataan tegas bahwa hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Ketika seseorang membaca dan menghayati surah Al-Ikhlas,
sesungguhnya ia sedang memperkuat tiang utama dalam bangunan kehidupannya, yaitu keyakinan kepada keesaan Allah. Dan inilah kunci rezeki yang sering dilupakan. Rezeki itu milik Allah, dan hanya Allah yang mampu membukakannya. Maka siapa yang ingin rezekinya lancar, usahanya berkah, hidupnya cukup dan hatinya tenang, hendaknya ia memperbaiki tauhidnya terlebih dahulu. Sebab ketika hati benar-benar hanya berharap kepada Allah, maka pintu-pintu keberkahan pun akan terbuka lebar. Orang yang hatinya masih condong kepada makhluk, masih takut kehilangan dukungan manusia, atau masih terlalu bergantung pada kekuatan dunia, sesungguhnya belum utuh dalam tauhidnya. Tapi orang yang hatinya bersih dari syirik, yang meyakini sepenuhnya bahwa Allah satu-satunya tempat bergantung, maka ia akan menyaksikan keajaiban demi keajaiban dalam hidupnya. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa tauhid yang kuat adalah sebab turunnya pertolongan dan limpahan nikmat Allah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itulah sebabnya Rasulullah sendiri sangat mencintai surah Al-Ikhlas dan tidak pernah meninggalkannya dalam berbagai kesempatan. Bahkan beliau membaca surah ini dalam salat, dalam zikir, bahkan dalam doa. Surah Al-Ikhlas adalah pengingat bagi kita semua. Jika ingin hidup dilapangkan, rezeki diberkahi, dan hati merasa cukup, maka benahilah keyakinan kita kepada Allah. Jangan hanya berharap pada gaji, jabatan, koneksi, atau bisnis. Letakkan harap kita pada pemilik segala sesuatu, Allah Al-Ahad, Allahus Syamad. Maka tidak heran jika surah Al-Ikhlas menjadi salah satu amalan pembuka rezeki yang luar biasa. Apalagi bila dibaca dengan ikhlas, di waktu yang mustajab, dengan keyakinan penuh bahwa Allah pasti mendengar, melihat, dan mampu memberi lebih dari yang kita pinta. Inilah kekuatan tauhid yang dibungkus dalam surah Al-Ikhlas. Ringan dibaca, besar dalam dampak. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara amalan ringan yang mengandung rahasia besar dalam mendatangkan rezeki dan membuka jalan terkabulnya doa adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali, lalu disambung dengan doa yang tulus dan yakin. Amalan ini tidak berasal dari keinginan pribadi semata, tapi telah diamalkan oleh para ulama salafus syalih, orang-orang saleh terdahulu yang ilmunya dalam dan hubungannya dengan Allah sangat kuat. Para ulama, khususnya ahli riyadhah, latihan ruhani, menyebutkan bahwa jumlah 41 kali bukanlah sebuah angka sembarangan. Meski tidak wajib secara syariat, angka ini dikenal di kalangan mereka sebagai salah satu wasilah, perantara, yang sangat kuat dalam mendekatkan diri kepada Allah dan mengetuk pintu-pintu langit agar terbuka untuk menerima permintaan hamba-hambanya. Mengapa? Bukan 3 atau 10? Mengapa justru 41 kali? Karena angka 41 memiliki nilai simbolik dalam dunia spiritual. Dalam banyak tradisi ruhani Islam, bilangan ganjil, terutama yang jumlahnya tidak biasa, sering digunakan sebagai bentuk kekhusyukan dan penguatan niat. Ketika seseorang dengan sengaja memilih bilangan tertentu, lalu mengulanginya secara konsisten, hal itu mencerminkan kesungguhan hati dan keinginan kuat untuk mendapatkan ridha dan perhatian Allah. Amalan ini pun bukan hanya sekadar pengulangan kata, tapi sebuah latihan konsentrasi, keikhlasan, dan fokus jiwa kepada keesaan Allah. Setiap kali kita membaca Qul huwallahu ahad, kita sedang menyatakan bahwa hanya Allah tempat bergantung, dan hanya kepadanya segala harapan ditujukan, termasuk harapan untuk diberikan rezeki yang luas dan berkah. Setelah 41 kali bacaan itu, lalu kita angkat tangan dan berdoa. Saat itulah ruh kita sedang berada di titik khusyuk tertinggi. Saat itu, hati menjadi lebih bersih, keyakinan lebih mantap, dan kata-kata doa keluar dengan penuh harap, dan doa yang dipanjatkan dari hati yang telah dibersihkan oleh zikir, lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan doa yang biasa dengan doa yang dilakukan setelah amal spiritual seperti ini.
Seperti pembuka kunci, bacaan surah Al-Ikhlas 41 kali ini menjadi pengantar jiwa kita ke dalam suasana batin yang paling dekat dengan Allah. Maka, tidak heran jika banyak kisah dari para ulama dan orang-orang saleh yang menyebut bahwa setelah mengamalkan bacaan ini, rezeki mereka terbuka dari arah yang tak disangka-sangka. Mereka tidak hanya kaya dalam harta, tapi juga kaya hati, kaya hubungan, kaya keberkahan, bahkan merasa cukup meski belum bergelimang dunia. Sebab sejatinya kekayaan yang sejati bukan hanya jumlah angka di rekening, tapi ketenangan jiwa dan kemudahan dari Allah dalam setiap urusan. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, yang butuh jalan keluar dari kesempitan hidup, atau ingin usahanya berkembang pesat, maka jadikanlah surah Al-Ikhlas sebagai amalan harian. Baca dengan niat yang tulus, keyakinan yang penuh, dan iringi dengan doa yang konkret, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam setiap ibadah, waktu memiliki peran penting. Bahkan, doa yang biasa saja bisa menjadi luar biasa jika dibaca di waktu yang tepat. Demikian pula dengan amalan membaca surah Al-Ikhlas 41 kali akan jauh lebih berdampak bila dilakukan di waktu-waktu mustajab, yaitu saat-saat di mana langit terbuka dan rahmat Allah turun melimpah.